MMS ke-8 ini alhamdulillah berjalan dengan khidmat, penuh kebersamaan, kekeluargaan yang mewarnai detik demi detik musyawarah. Dan alhamdulillah MMS kali ini dihadiri oleh seluruh anggota dari berbagai penjuru tanah air. Ini yang sebelah kiri yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu di antara agenda yang dilakukan dalam pembahasan di Musyawarah Majelis Syuro ini adalah terkait dengan penetapan bakal calon Presiden Republik Indonesia yang akan kita usung. Tentu kita menyadari bahwa proses perjalanan untuk mencari bakal calon Presiden Republik Indonesia di PKS ini memang tahapannya sedemikian panjang dan sudah dilalui secara seksama. DPP juga pernah mendengarkan masukan-masukan dari seluruh wilayah-wilayah di tanah air. Dari Sabang sampai Merauke kita tanyakan bagaimana aspirasi yang berkembang di wilayah dan di daerah. DPP juga telah berkeliling ke berbagai daerah untuk bertanya dalam politik silaturahim ke berbagai tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tanah air. Dan kemudian juga melalui musyawarah yang ke-7, musyawarah Majelis Syuro yang lalu, ternyata musyawarah kali itu memberikan clue kepada kita 3 hal. Yang pertama bahwa sosok yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai bakal calon presiden adalah harus memiliki pertama berkarakter nasionalis religius. Kemudian yang kedua, sosok itu adalah juga sebagai simbol perubahan. Apa yang ada kebaikan-kebaikan pada hari ini kita akan lanjutkan dan kemudian melakukan inovasi perubahan untuk menuju kepada kesempurnaan. Dan yang ketiga adalah memiliki peluang menang juga besar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, proses musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 pada hari ini, alhamdulillah, pembahasan itu mengerucut bahwasanya sosok yang dimaksud pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu jatuh pada Anies Rashid Baswedan. Kami memandang bahwa 3 parameter yang menjadi guidance pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 itu dimiliki oleh Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Yang pertama, Saudara Anies Rashid Baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius. Kita menyaksikan bahkan mungkin beliau punya darah birunya karena kakek beliau adalah seorang pahlawan nasional, A.R. Baswedan. Jadi kita yakin mudah-mudahan darah biru dari kakek beliau ini sebagai pejuang yang alhamdulillah mendapat gelar pahlawan nasional akan menurun dan diwarisi oleh Saudara Anies Rashid Baswedan. Yang kedua, Saudara Anies Rashid Baswedan juga adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai-nilai nasionalisme dengan religiusitas menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh tidak terpisahkan. Agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme dan nasionalisme memuliakan peran-peran agama. Dan yang ketiga, kami menilai bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan. Itu sudah dibuktikan oleh beliau ketika membangun daerah istimewa, daerah ibu kota DKI Jakarta. Ya, dan ini tadi kalau tadi serah terima sana, DPW PKS DKI menyerahkan sepenuhnya kepada DPP bahwa Pak Anies sudah berhasil di DKI, mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional. Ya, dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional. Mudah-mudahan Allah takdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya yakin betul bahwa Saudara Anies Rashid Baswedan ini tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas, melainkan juga insya Allah memiliki peluang menang
yang besar dalam kontestasi pemilu di tahun 2024, Pilpres tahun 2024. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya ingin berpesan pada para pengurus PKS dimanapun berada di tanah air ini, dan juga keluarga besar PKS, saya ingin mengingatkan akan 3 hal. Pertama, pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur, anggota, simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nah, bagi para caleg ya silakan makin disosialisasikan lebih masif ya. Yang kedua, mari senantiasa kedepankan persaudaraan, kerukunan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas serta kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan setiap tahapan-tahapan pemilu dan proses pemilu serta Pilpres 2024. Dan yang ketiga, saya harap seluruh struktur, kader dan simpatisan, mari kita kokohkan soliditas, rapatkan barisan dan bergerak dalam harmoni untuk meraih kemenangan pemilu dan Pilpres 2024, kemenangan yang berkah dan bermartabat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira itulah poin-poin yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Saya sebagai bagian dari akhir pembicaraan saya ingin menumpukan harapan saya dan Partai Keadilan Sejahtera kepada Saudara Anies Rashid Baswedan. PKS berharap beliau dapat melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan mengambil langkah pembaharuan, berisikan perubahan dan kesinambungan pembangunan. Apa yang sudah baik hari ini kita sempurnakan dan perbaharui dengan semakin menyempurnakan agar tujuan mulia para pendiri bangsa akan semakin sempurna tertunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, menghimpun kita dalam kebersamaan untuk memajukan bangsa Indonesia yang tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan presiden mendatang yang dapat memimpin bangsa dan melunasi janji-janji kemerdekaan, membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Pergi berjalan ke Tanjung Pinang, berhenti sebentar memakan duren. 2024 insya Allah PKS menang, insya Allah Anies Baswedan menjadi presiden. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tetap di atas panggung Bapak Presiden. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua Majelis Syuro, Bapak Muhammad Soebul Iman, juga Bapak Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi untuk maju ke atas panggung. Karena bersama nanti akan mendampingi Bapak Presiden PKS untuk memberikan secara simbolis peci sebagai lambang amanah dari Partai Keadilan Sejahtera kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Hadirin yang berbahagia, kami mohon dengan hormat Bapak Anies Rashid Baswedan untuk maju ke panggung, akan menerima secara simbolis pemberian peci dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Inilah simbol dari amanah Partai Keadilan Sejahtera sebagai bakal calon presiden
Partai Keadilan Republik Indonesia tahun 2024. Ya, inilah bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera nomor 8.